Ibu, sesuai rencana dan jadwal saya melakukan seperti hari ini, saya ingin masuk ke kelas Ibu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelum kita masuk kelas, ada beberapa hal mungkin yang perlu saya tanyakan atas persiapan Ibu. Untuk hari ini, topik apa yang akan Ibu sajikan dalam pembelajaran di kelas nantinya? Hari ini kebetulan saya mengajar di kelas 7A, Pak. Untuk topik pembahasannya adalah teks prosedur. Saya ambil 2 jam pelajaran, Pak. Iya. Terus dalam pembelajaran ini nanti kompetensi apa yang akan Ibu tuntut terhadap anak agar mereka peroleh dalam proses pembelajaran tersebut? Untuk materi teks prosedur yang saya ambil ini adalah kompetensi dasar keempat, yaitu keterampilan, Pak. Diharapkan dengan pembelajaran hari ini siswa dapat menghasilkan produk, produk dari hasil karya kerajinan tangan, Pak. Iya. Terus dari proses itu juga pengetahuan atau keterampilan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada anak dan nanti akan menjadi milik anak? Keterampilan yang akan saya berikan ke anak-anak seperti teks prosedur ini ada beberapa macam. Yang pertama, cara membuat sesuatu, Pak. Cara membuat sesuatu dari bahan bekas yang nantinya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kesempatan ini nantinya kira-kira karakter apa yang Ibu ingin tanamkan kepada mereka? Karakter yang saya tanamkan hari ini, karena ini sifatnya bekerja kelompok gitu, Pak, ya. Siapapun yang menjadi kelompok mereka harus bisa berkoordinasi gitu. Nah, di situ ada disediakan beberapa bahan yang nantinya tidak beradu gitu, Pak. Selanjutnya untuk pelaksanaan pembelajaran ini, persiapan Ibu apa saja yang sudah Ibu siapkan? Boleh saya lihat? Persiapan yang pertama adalah RPP ini, Pak. RPP. Hari ini bahan, kemudian untuk nomor penilaian, instrumen penilaian. Kemudian ada beberapa teknis lainnya yang nantinya mendukung pembelajaran. Selanjutnya dalam penyajian materi ini nanti kira-kira ada nggak kesulitan yang mungkin muncul bagi Ibu dalam penyampaian materi hari ini? Sifatnya praktik, kemudian kita keterbatasan waktu mungkin tidak selesai hari ini gitu, Pak. Barangkali nanti dilanjutkan di rumah gitu. Terus begini, yang terakhir mungkin tugas apa yang nantinya akan dikerjakan siswa di kelas? Tugasnya adalah pertama pengamatan produk, kemudian setelah mengamati siswa itu bisa membuat produk sendiri gitu, Pak. Dari barang yang sudah saya sediakan. Mereka bisa membuat variasi bentuk, kemudian variasi model-model dari hasil pemikiran mereka. Baik, Ibu, saya kira ini sebagai langkah awal untuk kegiatan Ibu nanti masuk di kelas sudah cukup bagus. Baik, untuk sementara kita cukupkan dulu sebagai persiapan Ibu sebelum masuk kelas, dan kita akan sama-sama menuju kelas, Bu, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, hari ini kalian sudah membaca buku? Sudah. Baik, nanti kita akan mendiskusikan apa yang kalian baca hari ini. Tapi sebelumnya silakan dipimpin doanya ya. Ketua kelas silakan Jenny untuk memimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai ajaran masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, kalian hari ini sudah membaca buku ya, yang tentunya. Apa yang kalian baca hari ini? Masakan ikan ya, ada masakan ya, tentang masakan. Kemudian ini membaca apa? Budidaya kopi ya. Yang sebelah sini membaca apa hari ini? Budidaya mangga. Nah, apa yang kalian baca hari ini berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini ya? Jadi
terhadap video ini? Kira-kira membuat apa? Pos bunga ya, dari bahan Botol kaca. bekas, yaitu botol minuman kaca. Itu dalam kehidupan sehari-hari kalian sering ya, barangkali tiap hari ya, bahkan ya menggunakan ataupun jajan minuman ya, kemudian botolnya kalian buang. Nah, ternyata botol yang kalian gunakan ya, bekas dari minuman itu bisa dimanfaatkan seperti dalam tayangan video ini. Ini salah satunya membuat vas bunga. Dari video ini apa yang bisa kita pelajari? Tentang teks prosedur. Tempo hari kita sudah belajar tentang teks prosedur. Ada yang masih ingat apa itu teks prosedur? Ya, baik. Teks prosedur adalah sebuah teks yang menyajikan amalan atau berbagai tahapan untuk melakukan atau mengumpulkan sesuatu. Baik, Gisel ya. Teks prosedur adalah cara atau langkah-langkah ya, teks yang berisi cara ataupun langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Ya, misalnya kita membuat vas bunga. Nah, di depan kalian ini adalah hasil dari teks prosedur yang sudah dilakukan oleh kakak kelas kalian. Ya, yang pertama ini kalian melihat apa? Rumah ya, rumah miniatur rumah yang berasal dari stick. Nah, seperti ini. Hari ini kita akan mempraktikkan ya pembelajaran teks prosedur. Di sini sudah ibu bawakan berbagai bentuk botol ya. Kalian bisa menggunakan botol kecil seperti ini, atau kalian bisa menggunakan botol yang lebih besar seperti ini dengan beraneka bentuk tentunya. Nanti akan ibu bagikan satu kelompok 2 orang dan ibu akan memberikan kebebasan kalian untuk memilih bahan yang kira-kira kalian akan buat seperti apa. Nah, bahannya yang pertama ada telur, ini cangkang telur, ya. Ini ada cangkang telur, kemudian ada manik-manik. Kemudian kalian juga bisa menggunakan cat air untuk menghias botol tersebut. Ya, sesuaikan dengan keinginan kalian. Tentunya kalian harus berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kira-kira hari ini saya akan menghias botol yang mana, menggunakan media apa. Oke, dalam video ini yang ditampilkan tadi adalah membuat vas bunga. Termasuk jenis teks prosedur apa yang ditayangkan dalam video ini. Ada yang bisa menjawab? Ada yang masih ingat macam-macam teks prosedur? Bisa disebutkan? Yang pertama, melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, cara menggunakan alat. Kemudian yang ketiga, cara membuat sesuatu. Nah, dalam video ini termasuk yang mana? Cara membuat sesuatu. Baik. Sekarang kita akan melihat apa itu teks prosedur. Benar ya? Yang dikatakan bisa tadi bahwa teks prosedur adalah sebuah teks yang menyajikan langkah-langkah, kegiatan atau berbagai tahapan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu. Contohnya ini, ya, macam-macam teks prosedur. Seperti contoh dalam video tadi termasuk yang mana? Cara membuat sesuatu, karena kita menghasilkan sebuah produk. Cara menggunakan alat. Apa? Apakah ketika kalian membeli handphone ada di situ kotaknya? Ada ya? Ada tata caranya bagaimana menyalakan handphone? Bagaimana cara menyeting handphone? Ya, yang pertama tentu saja ditanyakan adalah tanggalnya, disetting tanggal, disetting waktunya, disetting negaranya, kemudian disetting nomor HP-nya, ya. Itu termasuk menggunakan alat. Kemudian yang ketiga, teks prosedur cara melakukan suatu kegiatan. Contohnya seperti apa? Kalian pernah ke bank? Kalian pernah membuat ATM? Pernah? Pernah atau belum? Belum. Atau kalian ketika memasuki SMP, tentu saja kalian melakukan
kegiatan. Kemudian ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama apa? Coba dibaca. Berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berpoin atau paragraf. Nah, tadi kalian sudah membaca buku ya tentang bagaimana cara mengolah ikan, cara mengolah ayam, cara mengolah singkong, itu ada ya di buku tadi ya. Nah, di situ ada tertera bahan-bahan yang digunakan, ya enggak? Cara membuat nasi goreng, sediakan 1 piring nasi, 2 sendok makan minyak goreng. Nah, kemudian disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Seperti ibu katakan tadi, ketika membuat nasi goreng, apanya dulu yang digoreng? Apakah nasinya dulu atau bumbunya dulu? Ini menandakan bahwasannya teks prosedur itu disusun secara sistematis, tidak boleh terbalik-balik. Ya, kemudian yang berikutnya berisi informasi yang bersifat objektif. Objektif itu harus dimengerti. Nah, ketika kalian membaca buku tentang masakan, itu kan kalian paham nggak membaca itu? Langkah-langkahnya gini, paham nggak? Kalau sampai teks itu menimbulkan ambigu, ya, menimbulkan salah pengertian, berarti teks yang diceritakan itu tidak objektif, ya, karena harus diulang. Berikutnya terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan langkah prosedur. Ya, sebutan ya, ada bahan-bahannya, ada langkah-langkah pembuatannya, kemudian jadilah produknya, ada fotonya. Ada nggak fotonya tadi? Ada. Nah, teks prosedur ini biasanya kalian lihat di mana selain di buku? Di internet ada nggak? Ada? Ada. Sekarang teks prosedur itu berubah, tidak hanya lewat teks aja ya, tapi sekarang banyak sekali di YouTube itu bagaimana cara membuat misalnya tempe goreng, membuat nasi goreng itu berupa video. Jadi lebih mudah kalian mengikuti. Baik, selanjutnya kaidah kebahasaan. Yang pertama adalah kalimat perintah. Kenapa? Di mie goreng itu, coba kalian ada yang bawa makanan hari ini? Ada. Silakan keluarkan makanannya. Nah, ya, bekal kalian silakan kalian bawa. Ya, itu bawa bekal nggak? Bekal yang kalian bawa. Bawa bekal? Ya, semuanya taruh di atas meja. Silakan diambil ya. Bekal yang kalian bawa ini adalah termasuk contoh dari teks prosedur. Di mana letaknya? Di mana letak teks prosedur di situ? Di komposisi. Ya, di komposisi itu artinya apa? Komposisi itu bahasa Indonesianya apa? Bahan yang digunakan. Nah, misalnya Ibu Indah ya, ini snack cuk-cuk ya, cuk-cuk ini ada namanya daftar komposisi. Kalau nggak ada komposisi biasanya ingredient ya di situ ya. Dibaca komposisinya. Semuanya dapat komposisinya? Dapat. Komposisi ini adalah teks prosedur bagian bahan-bahan yang digunakan. Nah, kalian bisa menggunakan teks prosedur ini dalam kehidupan sehari-hari supaya kalian menjadi konsumen yang cerdas ya. Apakah produk ini kadaluarsa atau tidak? Nah, di sini ada tanggal kadaluarsanya. Jadi kalau mau beli makanan di warung, di minimarket, dimanapun, kalian lihat dulu tanggal kadaluarsanya. Siapa tahu ya, barang yang kita beli ini sudah kadaluarsa. Nah, efeknya apa? Ketika kita memakan barang yang sudah kadaluarsa, efeknya apa? Itu baru satu. Ya, jangka panjangnya barangkali kita mendapatkan penyakit yang lebih serius lagi, ya, misalnya kanker, ya, dan sebagainya. Nah, teks prosedur dalam produk makanan ini salah satunya pertama adalah komposisi. Yang kedua apa? Tanggal kadaluarsa. Penting. Komposisi untuk melihat apakah produk yang kalian makan ini mengandung bahan pengawet, ya kan? Bahan pengawet, bahan pewarna, pemanis, ya, bisa kalian lihat di komposisi.
layak dimakan atau tidak? Jangan-jangan sudah kadaluarsa. Ya. Baik, nanti kalian silakan makan setelah istirahat ya. Silakan disimpan kembali. Contoh teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari apa saja kita lihat ya. Pertama, membuat ATM. Oke, diterangkan tadi. Kalian datang nggak langsung ambil ATM, tetapi mengantri dulu ya, mendaftar dulu, mengisi formulir ya. Yang kedua, nah apa ini? Membuat celengan dari bahan bekas plastik ya. Plastik apa ini? Strike ya. Dibuat menjadi bentuk binatang. Kemudian yang berikutnya cara membuat nasi goreng. Nah, lihat ini untuk meyakinkan bahwa ini apa namanya resepnya ini berhasil. Di sini ada gambarnya. Nah, berikutnya lakukan cuci tangan. Nah ini COVID ya, kalian tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker. Nah ini adalah cara mencuci tangan yang benar, termasuk bagian dari teks prosedur. Cara mematikan komputer. Komputer itu tidak bisa langsung dimatikan, rusak barang ya. Harus ada tahapannya. Berikutnya, nah ini. Membuat make up ya, merias wajah ini ada tahapannya. Ini langkah-langkah teks prosedur berupa lambar. Nah dari sini ada yang ditanyakan. Sudah paham? Sudah siap membuat sesuatu hari ini? Baik, selamat berkarya. Nah, untuk itu ibu akan membagi kelompok ya berdasarkan apa dulu kalian aja ya. Oke, baik, kelompok satu silakan maju ke depan. Silakan. Kita akan mengambil kotak undian. Ini ada kotak undian. Ya, nanti kalian semua ketua kelompok mengambil kotak undian yang berisi nama kelompok kalian. Silakan. Ya, silakan dibuka. WS Rendra. Siapa WS Rendra? Ada yang kenal? WS Rendra ini adalah seorang penyair. Baik. Nah, ini dipakai ya, sebagai penanda kelompoknya. Kalian mendiskusikan dengan kelompok masing-masing untuk mengambil bahan yang ada di sini. Silakan dimulai dari yang tadi ini. Silakan mengambil bahan yang akan kalian gunakan. Diskusi ya kelompoknya ya. Kami bisa di teman-teman ini. Baiklah anak-anak, hari ini kita sudah praktik membuat vas bunga dari botol bekas ya. Nah tentunya pada sesi ini kita akan sesi diskusi ya. Setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Sudah dikerjakan? Sudah, baik. Nanti kita akan mulai dari kelompoknya Joko Pinurbo. Setelah itu disusul dengan kelompok Sapardi Djoko Damono, kemudian Taufik Ismail.
Ismail. Sudah siap? Perkenalkan, kami dari kelompok Joko Purnorgo. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan. Yang pertama adalah nama produk adalah vas bunga. Bahan-bahan yang digunakan yang pertama benang jerami, kedua double tip, ketiga botol kaca ABCD, dan keempat benang hias, dan terakhirnya kaca hijau. Langkah-langkah pembuatannya adalah lem menggunakan double tip terlebih dahulu. Tempelkan benang jerami dan benang hias. Setelah itu tempelkan juga kacang hijau, dan botol kaca pun telah menjadi vas bunga yang indah. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya kelompok siapa lagi yang bersedia untuk presentasi? Saya, Bu. Baik, kelompok Aji Prosidi, silakan untuk mempresentasikan. Perkenalkan, nama saya Gendis Austriadini dan teman saya Andi Agustiani. Kali ini kita akan mempresentasikan vas bunga. Nama produk vas bunga, kelompok Aji Prosidi. Bahan-bahan yang digunakan botol kaca minuman soda, benang jerami, dan yang terakhir double tip. Langkah-langkah pembuatan, siapkan botol kaca, benang jerami, dan double tip. Pertama, tempelkan double tip di permukaan botol kaca tersebut. Lalu, tempelkan benang jerami pada botol kaca yang telah ditempel double tip. Sekian dan terima kasih. Oke, baiklah. Siapa kelompok yang sudah siap? Apakah Sapardi Djoko Damono siap? Ya, Bu. Baik, silakan. Perkenalkan, nama saya dari kelompok Sapardi Djoko Damono. Nama produk yang kami gunakan vas bunga. Bahan-bahan yang digunakan benang wol, benang jerami, benang glitter, ABC, lem atau double tip. Langkah-langkah pembuatan: masang lem atau double tip di sekitar botol, menghiasi dengan benang wol, benang jerami, dan benang glitter. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya Taufik Ismail, dipersilakan. Perkenalkan, kami dari kelompok Taufik Ismail dan di sini saya nama produk vas bunga. Bahan-bahan yang digunakan gunting, benang, botol kulit parija, manik, benang, glitter, double tip. Langkah-langkah pembuatannya: lem benang ke botol, lalu tempelkan manik-manik dan menghias botol dengan tinta. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, kita sudah presentasi semuanya ya. Dan kita sudah menghasilkan sebuah produk dari hasil kerja kalian ya. Dari hasil barang bekas, yaitu botol kaca bekas minuman. Baiklah, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan ulangan harian tentang teks prosedur ya. Karena mengingat kita sudah belajar struktur teks prosedur ya, kemudian langkah pembuatan, dan hari ini adalah pertemuan pamungkas untuk teks prosedur. Nah, selanjutnya pertemuan berikutnya di hari Kamis yang akan datang kita akan ulangan harian ya. Ulangan harian terkait materi teks prosedur. Ada yang ditanyakan hari ini? Ya. Baik, ada yang bisa menunjukkan pembelajaran kita hari ini? Baik, silakan. Teks prosedur sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa menggunakan barang-barang bekas menjadi kerajinan tangan yang kita buat jadi indah dan bisa bermanfaat untuk kita. Baik, jadi intinya kita bisa memanfaatkan barang bekas, sampah-sampah yang biasanya kita buat yang nantinya berguna untuk kehidupan sehari-hari. Seperti kita membuat hiasan ya, hiasan untuk rumah kita dari bahan yang sudah tidak terpakai. Demikian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita tetap sehat ya, tetap semangat dalam menjalani aktivitas pembelajaran seperti biasanya. Baik, itu akhiri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu, Bu. Alhamdulillah kita sudah selesai melakukan pembelajaran di kelas. Dari apa yang Ibu sajikan tadi sudah cukup bagus, tapi ada beberapa hal mungkin yang perlu kita klarifikasi dari tampilan Ibu tadi. Apakah sudah sesuai pembelajaran tadi dengan yang Ibu rencanakan? Alhamdulillah, pembelajaran hari ini berjalan cukup lancar, Pak. Sesuai dengan apa yang saya targetkan dari RPP ini. Iya. Mungkin Ibu bisa bercerita sedikit kesan dari yang Ibu rasakan
dari pembelajaran tadi, kayaknya kepuasan apa yang Ibu dapatkan, kemudian ada nggak hal-hal yang masih dirasa belum memuaskan dari apa yang sudah kita lihat tadi? Baik Pak, alhamdulillah kesan yang saya dapatkan hari ini semuanya berjalan sesuai target Pak. Anak-anak cukup antusias dengan pembelajaran teks prosedur ini. Diharapkan dengan adanya teks prosedur ini nantinya bisa bermanfaat untuk mereka dalam kehidupan sehari-hari Pak, terutama dalam mengolah sampah Pak. Kira-kira mengenai ketercapaian kompetensi siswa yang Ibu inginkan, apakah sudah tercapai keinginan itu? Untuk kompetensi yang hasilkan dari pertemuan hari ini, jika di skor itu 80 Pak. Oh, cukup bagus ya. Belum sempurna gitu Pak, artinya memang ada yang perlu diperbaiki. Khususnya mereka itu dalam kelompok itu kan Pak, kelompok itu kan tidak direncanakan gitu ya. Kelompok itu tidak bisa memilih karena berdasarkan aksen gitu ya. Kemudian mereka itu untuk mengolah sebuah barang bekas itu kesulitannya itu adalah bagaimana sih memodifikasi gitu. Karena dua kelompok, satu kelompok 2 orang mempunyai persepsi yang berbeda gitu. Iya, belum nyambung ya. Kira-kira dari pengamatan Ibu atas pembelajaran tadi, ada nggak di antara siswa itu yang merasa kesulitan beradaptasi tadi ya? Apalagi selain itu ada Pak, khususnya bagi anak-anak laki-laki nih Pak, karena ini kan sifatnya membuat keterampilan itu perlu kesabaran gitu Pak ya. Iya. Kesabaran, kemudian yang kita olah itu dari bahan benang, telur, dan cat air, sehingga perlu ketelitian juga gitu. Iya. Sehingga kadang si anak laki-laki itu lebih aktif gitu Pak. Sehingga banyak barang yang tumpah gitu. Ada nggak alternatif solusi supaya anak laki-laki tidak lagi hal seperti itu? Solusi yang saya tawarkan tadi Pak, kan tidak semuanya itu berjalan dengan baik ya. Ada yang belepotan gitu pekerjaannya, dan itu saya berikan tugas di rumah Pak. Oh iya. Untuk pertemuan ke depan dari pertemuan yang sudah dilaksanakan hari ini, apa ya yang ingin Ibu perbaiki? Mungkin dari tahapan-tahapan tadi ada sesuatu yang masih belum pas banget gitu, apa yang ingin Ibu perbaiki? Untuk kedepannya saya akan memperbaiki dari penguatan materi Pak. Materi ya. Penguatan materi sehingga anak memang benar-benar paham apa yang mereka kerjakan, khususnya di teks prosedur ini. Iya. Oke, sudah cukup mungkin. Terima kasih Ibu. Apa yang sudah Ibu tampilkan hari ini sudah cukup bagus. Mudah-mudahan tampilan ke depan bisa lebih bagus lagi. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih.